Polri memanggil kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemanggilan soal laporannya terhadap Aib dan Dede terkait dugaan keterangan palsu. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Barreskrim Polri untuk memenuhi panggilan tim penyidik. Tim kuasa hukum terpidana juga menghadirkan 10 saksi untuk dimintai keterangan terkait pelaporan terhadap Aib dan Dede soal dugaan keterangan palsu dalam kasus Vina. Tim DPM dari Pradi, hari ini ada pemeriksaan terkait 5 orang saksi dan ada gelar perkara tentang Rudiana. Ada lagi 5 orang saksi itu besok pada hari Rabu terkait kasus yang kemarin yang kesaksian saudari Dede. Salah satu saksi di sidang PK Saka Tatal, Aldi Renaldi, menceritakan bagaimana dirinya mendapatkan tindakan kekerasan dan tak pantas saat ditangkap oleh polisi pada 2016 silam terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Saat bersaksi dalam sidang, Aldi mengatakan 2016 lalu ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Aldi juga mengaku mendapat kekerasan dari petugas. Dalam kesaksiannya, Aldi juga melihat Saka Tatal mendapatkan kekerasan dan dipaksa untuk mengaku. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya, Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Pak sama gugun, itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang ngerum saya, Pak. Itu orangnya. Rudiana, Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot, Pak. Karena keterangan itu pasti bohong, Pak. Saya menolak, hanya saya takut, tertekan, tidak tahu cara memberhentikannya seperti apa. Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Eki, mengungkap sejumlah kebohongan yang terjadi dalam penyidikan kasus Vina dan Eki 8 tahun silam. Liga mengakui ia berbohong dan tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki ditemukan tewas hingga tidak mengetahui kronologi pengeroyokan keduanya oleh geng motor. Liga mengaku berada dalam kondisi ketakutan dan terancam oleh penyidik saat menandatangani BAP 8 tahun silam. Liga Akbar juga mengakui sempat mengajukan keberatan atas kesaksian palsu yang ditulis dalam BAP kepada Rudiana. Tetapi keberatan Liga Akbar tidak dihiraukan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Yang faktanya itu emang saya tidak ada di saat kejadian. Yang tidak faktanya itu, ya orang berpikirnya saya ada di situ, Pak. artinya ketika saudara membuat berita acara itu, apa yang saudara katakan dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya saudara tidak ada di situ, berarti tidak ada cerita apa-apa, ya? Ya, betul, Pak. Pada kenyataannya saudara ceritakan bahwa ada kejar-kejaran, Ya, ada lempar-lemparan. ya, betul, Pak. Itu termasuk yang saudara cabut? Ya, itu yang saya cabut, Pak. Baik, baik. Di persidangan waktu itu, kan di situ ada ibunya almarhum, ada kakak saya juga, kakak angkat saya hadir di situ, bertemu Pak Rudiana. Di mana? Di depan persidangan, tempat persidangan, sempat bertemu. Ya, di pengadilan ini. Iya. Ya. Kakak saya menanyakan, Pak, kenapa keterangannya Liga dibuat seperti itu? Lalu? Nggak apa-apa, aman, katanya. Sementara dua teman baik Vina yang berkomunikasi dan melihat Vina sebelum ditemukan tewas meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan pembunuhan. Widi mengaku sempat berkomunikasi dengan Vina terakhir kali melalui sambungan telepon dan meyakini Vina dalam keadaan baik dan ceria. Widi juga menjadi orang pertama yang diberitahu polisi yang menemukan Vina dan Eki tergeletak di jembatan Talun. Dengan Vina kan menerangkan Vina ditelepon ketawa-ketawa cekikik-cekikikan tuh, itu gimana tuh ceritanya? Ada kaitannya, terus ada kalimat odol itu apa tuh? Ada nggak kalimat odol itu? Enggak, Pak, aku nggak. Tapi kalau happy-happy betul ya, ketawa-ketawa. Iya, iya. Nah setelah ketawa-ketawa berapa menit kemudian susah dihubungi gitu ya. Tapi waktu terakhir dihubungi memang Vina kelihatan bahagia banget ya gitu, happy-happy gitu ya.
P almarhum. Terus ada yang angkat? Ada. Ya, siapa yang angkat? Bapak-bapak, dia bilangnya begini Pak. Bilang apa? Coba jelaskin yang tegas dan keras coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, di mana Vinanya? Kan aku negesinya cuma Vinanya aja sih Pak. Nah pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini. Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di di jembatan flyover Talun. Sementara hari ini pihak Saka Tatal juga mengajukan Dede, salah satu saksi kasus Vina yang sudah mengakui terkait rekayasa kesaksian palsu dalam BAP kasus Vina dan Eki 8 tahun silam. Namun Dede tak bisa hadir hari ini karena proses pemeriksaan kasus dugaan kesaksian palsu di kasus Vina yang dilaporkan ke Barreskrim Polri hari ini. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini Barreskrim Polri juga memeriksa sejumlah saksi untuk laporan kesaksian palsu Aep dan Dede di kasus penyidikan Vina dan Eki 8 tahun silam. Setelah melakukan gelar perkara kasus ini, apakah ada tersangka dalam kasus kesaksian palsu ini? Dan di tengah sidang PK yang bergulir, jika benar terbukti ada pelanggaran dalam penyidikan kasus Vina dan Eki, bisakah jadi bukti baru dalam kasus ini? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Jutek Bongso, pengacara terpidana kasus Vina yang juga pelapor. Ada juga Bu Elsa Syarif, pengacara terlapor kasus kesaksian palsu Aep, dan praktisi hukum Saur Siagian. Selamat sore, Bang Saur, Bu Elsa, Bang Jutek. Sore, Mas Baim. Selamat sore. Oke, Bang Jutek, bagaimana pemeriksaan di Barreskrim hari ini? Apakah juga Dede diperiksa hari ini? Bagaimana hasilnya? Ya baik Mas, betul ada pemeriksaan di Barreskrim. Kami pun saat ini masih ada di Barreskrim Mabes Polri terkait dengan laporan kami terhadap Dede dan Aep. Adapun pemeriksaan kali ini, sesudah gelar pertama hari ini ada beberapa saksi lah yang diperiksa. Ya itu yang kami hadirkan. Juga kami dari pelapor juga diperiksa terkait dengan laporan dan bukti-bukti yang kami sampaikan. Hanya itu Mas, saya kira kalau untuk sampai penetapan tersangka yang lain belum ya, karena masih dalam tahap lidik, demikian. Ini Dede dengan para terpidana yang diperiksa dikonfrontasi tidak, Bang Jutek? Itu penyidik ya, bukan kewenangan kami. Kalau kami kan hanya menghadirkan para saksi yang masih tidak ditahan ya, atau di luar lapas. Kalau yang di lapas kan tentu penyidik punya prosedur sendiri. Pasti kami rasa pasti akan diperiksa. Ya, karena kami melapor itu kan atas nama terpidana, pasti mereka akan diperiksa gitu. Oke, Bu Elsa, sudah gelar pemeriksaan juga, pelapor diperiksa, saat ini terlapor juga diperiksa. Bagaimana tanggapan Anda soal kasus dugaan kesaksian palsu? Ada pengakuan kemarin kan, Bu Elsa? Ya, ini terserah aja nanti bagaimana prosesnya di penyidikan di Barreskrim ya. Dan ini kan masih lidik, dan kami juga sudah melaporkan Dede, Lingga Akbar, dan juga yang politikus itu di Polda Jabar. Yang melaporkan adalah Ibtu Rudiana, dan kemudian akun-akun dari politikus juga sudah kami laporkan di Polda Metro Jaya. Jadi ya kita sama-sama proses nanti bagaimana, kita lihat aja karena ini kan masih tingkat awal ya. Tentunya kalau untuk menjadi novum ya mestinya sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baru bagaimana hasil dari pengujian dari keterangan-keterangan tersebut. Sudah ada informasi Aep akan dipanggil di Barreskrim tidak, Bu Elsa? Belum ada, karena masih lidik, masih diperiksa-periksa. Kan Pak Jutek yang tahu baru udah lengkap atau enggak dari tim laporannya itu, kesaksiannya sudah selesai atau belum. Bang Saur, ada proses hukum di Barreskrim, sidang PK Saka Tatal, tadi juga laporan di Polda Jawa Barat. Bagaimana Anda melihat nanti bisa ada korelasi tidak dalam kasus ini? Paralel tidak nanti hasilnya? Menurut saya ini kan menjadi holistik ya. Kalau kemarin itu kita dengar Dede memberikan kesaksian di depan kuasa hukumnya, dan sekarang ini dia sudah
diperiksa. Bahkan yang menarik, kalau tidak salah laporan yang sekarang beliau diperiksa di Mabes itu laporan daripada saudara kliennya saudara Jutek, dan juga menarik apa yang dilakukan oleh Mbak Elsa laporan. Namun kalau kita mengamati di pengadilan, menurut saya dari kesaksian tadi saudara Liga Akbar, kemudian juga kuasa hukum daripada 5 terpidana sebelumnya, dan terakhir juga bagaimana penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada termasuk yang pemohon PK saudara Saka Tatal, semakin terang benderang bagaimana kasus ini sesungguhnya dari awal memang sangat penuh kejanggalan. Bahkan saya dari awal mulai 1,5 bulan yang lalu ketika saudara Peggy Setiawan kemudian ditetapkan oleh Ditkrimun Polda Jawa Barat mengkat 3 DPO, kemudian hanya 1 DPO, dan kemudian itu juga di counter oleh jaksa penuntut umum dalam PK. Di sini membuktikan bagaimana amburadulnya, bagaimana analisis saya mengatakan bahwa ini semua ini adalah terdakwa ini fiktif. Menurut saya semakin terbuka. Nah, ini kami maksudnya, juga, Bang Saur, sorry saya potong, terang benderang maksudnya ada indikasi rekayasa di kasus ini dalam konstruksi awalnya atau bagaimana Anda membacanya? kalau kita lihat kesaksian tadi Liga Akbar kan memang dia dipanggil oleh saudara ayahnya Eki, kemudian dikondisikan. Setelah dia dikondisikan 1 jam dia muter-muter. Setelah itu kemudian dia diarahkan oleh penyidik supaya yang tadinya hanya mengkonfirmasi soal pakaian digunakan oleh saudara Eki, tetapi ternyata kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang ternyata dia sendiri tidak melihat. Sehingga hari ini dalam sidang PK kemudian itu dicabut. Itu menurut saya bahwa tidak lagi itu hanya dalam proses yang kita dengarkan diskursus di publik, tetapi sudah mengena langsung ke jantung, bahwa saya selalu mengatakan bahwa untuk membersihkan kepolisian, saya mengatakan mereka justru berterima kasih dengan PK ini, dan juga melakukan penyidikan apa yang sekarang di Mabes Polri. Gitu loh Mas Baim. Bu Elsa, tanggapannya, tadi Bang Saur bilang sudah semakin terang benderang berdasarkan dari PK tadi, kesaksian Liga Akbar juga, Bu Elsa. Ya, tentu hal ini bertentangan dengan keterangan-keterangan dari klien saya ya. Yang jelas Dede itu bersama-sama dengan Aep, dan kita mengetahui keterangan itu bahwa bagaimana pihak-pihak yang berusaha menekan dari klien saya yaitu Aep untuk Aep Rusdiansah supaya dia mengikuti jejak Dede dan Liga Akbar, karena dia tidak bersedia, karena ini hal yang benar-benar yang dia alami dan dia saksikan. Dan apa akibatnya? Bapaknya Aep itu terus keluarganya didatangi, diintimidasi dan segala rupa. Dan setelah tahu bahwa Aep ini yang ketakutan dan memberi kuasa kepada kami Perhaki, sekarang itu kita lagi proses buat laporan kepolisian di Polda Jabar. Ternyata orang tua keluarganya Aep dari Maghrib dijemput oleh orang yang tidak dikenal, sampai sekarang tidak pernah kembali. Dan ini kepolisian lagi mencari itu keberadaan dari orang tua Aep. Nah, disinilah kita melihat bagaimana adanya suatu hal-hal tidak pidana kriminal, penyekapan, mungkin nanti bagaimana hasil dari penangkapan dari Polda Jabar terhadap penyanderaan dari orang tuanya Aep, dan Aep sekarang terus nangis-nangis, dan kami sudah membuat laporan semuanya. Itu sudah ditangani oleh Polda Jabar, sudah dilaporkan Polda Jabar, tapi Bang Jutek, baik. Karena mulai dari kemarin Maghrib telah dijemput dan dibawa
ke suatu tempat, kalau nggak salah di Subang yang mana kepolisian lagi mencari orang yang ambil dan menemukan bapaknya, dan kami sudah berusaha juga, tim-tim kita juga mencari. Oke, kami tangkap Bu Elsa. Baik, Bang Jutek, ada dugaan tadi menekan Aep agar mengikuti DD. Bagaimana? Ada bantahan-bantahan seperti ini dilaporkan juga ke Polda Jabar. Anda melihat seperti apa ini? Jadi gini Mas, kalau kami kan berbicara berdasarkan fakta dan juga keanehan-keanehan yang terjadi. Kalau kita lihat peristiwa ini sekali lagi terjadi oleh karena keterangan Aib dan Dede ke Aibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016. Aibtu Rudiana lalu melakukan penangkapan, lalu melakukan interogasi. Ini berdasarkan BAP dan juga fakta ya yang ada di berkas ya. Mengadakan itu interogasi, muncullah 11 nama, lalu membuat LP pada tanggal 31 Agustus. Pertanyaan saya, ya kan, ketika Aibtu Rudiana itu membuat LP, dia mengatakan seolah-olah dia ada di lokasi, seolah-olah dia tidak mengatakan itu dia dapat dari si A, si B, si C. Begitupun di BAP-nya. Atas dasar itu, menurut saya, lalu timbullah penangkapan dan juga baru keluar sprindik dari Reskrim Polresta Cirebon, lalu lanjutkan dengan surat penangkapan, naik ya sidik dan sebagainya. Pertanyaan saya, hanya dengan kesaksian Aib dan Dede, klien kami mengaku babak belur, lalu ditahan, kapan gelarnya ditetapkan jadi tersangka, naik jadi sidik. Itu ajaib sekali, itu tanggal 31 Agustus semua, itu fakta. Baik. Itu fakta, itu yang kami ingin tanyakan. Kalau sekarang itu bahwa dikatakan muncul bahwa itu penuh dengan ada keanehan-keanehan, kesaksian Liga, kesaksian Dede yang mengatakan dia tidak pernah itu terjadi, menurut saya itu wajar. Kenapa? Karena memang menurut kami tidak akan ada itu kita sudah bisa membaca, menangkap arahnya. Baik, Bang Saur, singkat. Jadi ketika ada nih saksi kunci yang awalnya tapi saat ini berbeda pandangannya, kesaksiannya, pengakuannya, apa yang harus dilakukan oleh polisi di sini? Bagaimana untuk mengungkap kasus ini agar terang benderang, Bang Saur, singkat saja? Iya, menurut saya ini kan karena jaksa penuntut umum kan hanya mengandalkan kesaksian daripada Aep, kemudian juga Liga Akbar dan juga Dede. 2 dari 3 ini kan sudah mencabut keterangannya, bahkan saudara Dede sendiri kan secara gentleman kemudian mengaku siap apapun risikonya, bahkan menghimbau kepada rekannya Aep yang mengajak dia. Ini menurut saya adalah sudah sebagian kerja-kerja daripada membongkar peristiwa ini sudah baik. Nah, kita dorong sesungguhnya juga Kabareskrim untuk maksimal, tetapi juga di sisi lain penyidik-penyidik ini yang kita dengar tadi kesaksiannya yang melakukan penganiayaan karena mereka inilah salah satu juga faktor rusaknya penegakan hukum. Itu harus juga holistik. Mereka ini harus juga ditindak supaya jangan kita kemudian masyarakat ini korban karena apa? Ketika polisi menyidik, dia wajib melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat kasus apapun. Kami tangkap, sudah dapat poinnya. Kita tunggu bagaimana perkembangan penyidikannya. Ada 3 proses hukum yang tengah berjalan. Terima kasih Bang Saur untuk pandangan Anda, Bu Elsa, Bang Jutek juga terima kasih telah bergabung di program Kompas Petang sore hari ini.